Perkenalkan, nama saya Winda Furoidatul Husna dengan NRP 0519140127 dari D4 K3 RPL. Kali ini saya akan membahas mengenai pembangkit listrik tenaga surya atau yang sering kita kenal dengan PLTS. Pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi alternatif untuk mengatasi krisis energi, khususnya minyak bumi, yang terjadi sejak tahun 1970-an mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak negara di dunia. Di samping jumlahnya yang tidak terbatas, pemanfaatannya pun juga tidak menimbulkan polusi yang dapat merusak lingkungan. Cahaya atau sinar matahari dapat dikonversi menjadi listrik dengan menggunakan teknologi sel surya atau fotovoltaik. Dilansir dari CNBC Indonesia, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemanfaatan energi surya di Indonesia masih sangat rendah. Beliau mengatakan saat ini kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS hanya 154 MW, padahal potensi energi surya di Indonesia mencapai 207,8 GW. Apa itu PLTS? PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya adalah peralatan pembangkit listrik yang mengubah daya matahari menjadi listrik. PLTS sering juga disebut dengan solar cell, solar photovoltaic, atau solar energy. PLTS memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan listrik DC atau direct current yang dapat diubah menjadi listrik AC atau alternating current apabila diperlukan. Oleh karena itu, meskipun mendung, selama masih terdapat cahaya, maka PLTS dapat menghasilkan listrik. PLTS pada dasarnya adalah percatuan daya atau alat yang menyediakan daya dan dapat dirancang untuk mencatu kebutuhan listrik yang kecil sampai dengan besar, baik secara mandiri maupun dengan hybrid. Dikombinasikan dengan sumber energi lain seperti PLTS genset atau PLTS angin. Terdapat beberapa komponen PLTS seperti 1. Panel surya atau solar cell, di mana berfungsi untuk mengkonversi tenaga matahari menjadi listrik. Kebutuhan panel surya untuk tiap pemasangan akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan daya yang diinginkan. Yang kedua, terdapat charge control. Fungsi dari komponen ini adalah untuk menjaga agar baterai tidak kelebihan tegangan atau undercharger. Dengan begitu, maka akan memperawat umur baterai. Yang ketiga, baterai. Seperti baterai pada umumnya, baterai dalam pemasangan pembangkit listrik juga berfungsi sebagai penyimpan daya. Untuk baterai yang digunakan, sebaiknya menggunakan baterai gel atau baterai kering. Meskipun berharga lebih mahal, baterai ini paling sering direkomendasikan dan disebut-sebut sebagai baterai terbaik untuk listrik tenaga surya. Selanjutnya yaitu inverter atau konverter. Komponen yang terakhir ini berfungsi untuk mengkonversikan tegangan searah menjadi tegangan bolak-balik atau AC. Oleh karena itu, komponen ini bersifat opsional, tidak diperlukan untuk beban yang hanya membutuhkan tegangan searah atau DC. Cara kerja panel surya sendiri yaitu yang pertama, pada siang hari modul surya menerima cahaya matahari dan cahaya tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh sel-sel kristal melalui proses fotovoltaik. Listrik yang dihasilkan oleh modul adalah listrik arus searah atau DC yang dapat langsung disalurkan ke beban ataupun disimpan dalam baterai sebelum dikeluarkan ke beban alat-alat elektronika. Tegangan yang dikeluarkan oleh modul surya bervariasi seperti 6 VDC, 12 VDC, 24 VDC, 36 VDC, dan 48 VDC per modul. Daya yang dihasilkan pun juga bervariasi mulai dari 10 watt-peak sampai dengan 10 watt-peak per modul dengan dimensi modul yang berbeda sesuai dengan kapasitasnya. Grid-tied inverter merubah listrik DC ke listrik AC yang sinkron dengan jaringan listrik PLN. Kemudian, listrik AC dikirim ke panel listrik utama di mana sudah terhubung langsung oleh grid-tied inverter. Lalu net metering menghitung konsumsi bersih pemakaian listrik. Jika ada surplus, energi yang dihasilkan oleh sistem PV itu akan dikirim kembali ke jaringan PLN. Konfigurasi sistem panel surya yang pertama yaitu sistem panel surya off-grid. Sistem panel ini mengandalkan sinar matahari sebagai sumber utama sekaligus satu-satunya untuk memperoleh arus atau aliran listrik. Cara merakit sistem ini membutuhkan komponen lebih banyak. Selain baterai, komponen penting lainnya yang dibutuhkan dalam penerapan sistem off-grid ini adalah inverter.
Secara ringkas, cara kerja off-grid ini, inverter bertujuan untuk merubah arus listrik DC atau direct current agar bisa menjadi arus alternating current atau AC yang banyak digunakan oleh peralatan elektronik. Selanjutnya yaitu sistem panel surya on-grid. Sistem ini menggunakan energi listrik dari panel surya atau solar cell menggunakan arus DC atau direct current, lalu langsung diubah menjadi arus AC atau alternating current menggunakan inverter. Arus AC yang dihasilkan oleh inverter ini kemudian dihubungkan langsung pada beban yang butuh energi listrik seperti TV, lampu, setrika, dan lain-lain. Dalam sistem ini, jaringan listrik PLN berperan sebagai penyalur atau penghubung arus listrik yang berasal dari panel surya yang dialirkan pada beban. Kemudian yang terakhir adalah sistem panel hybrid. Sistem panel surya hybrid adalah gabungan sistem on-grid dan off-grid, di mana kelebihan dari sistem ini adalah pengisian aliran listriknya bukan hanya diperoleh dari solar cell atau panel surya saja, karena selain itu juga bisa didapatkan melalui PLN, PLTU, PLTA, atau genset dan tenaga angin yang dinamakan micro hydro air. Sistem panel surya hybrid memiliki suatu kelebihan yang sangat bagus. Sistem ini mampu menutupi atau mengatasi masalah yang menjadi kelemahan dari sistem on-grid dan off-grid. Lebih dari itu, dalam jangka panjang, sistem panel surya hybrid justru jauh lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan kedua sistem lainnya, karena pasokan listriknya lebih terjamin. Adapun kelebihan dari PLTS yang pertama adalah hemat, karena tidak memerlukan bahan bakar seperti hampir tidak memerlukan biaya operasi. Yang kedua yaitu bersifat moduler, yang berarti kapasitas listrik yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan cara merangkai modul secara seri maupun paralel. Yang ketiga, dapat dioperasikan secara otomatis atau untenable maupun menggunakan operasi untendable. Yang terakhir yaitu tanpa suara dan tidak menimbulkan polusi lingkungan sehingga dapat dikatakan ramah lingkungan. Selain terdapat kelebihan, terdapat juga kekurangan dari sistem PLTS sendiri, yakni yang pertama, daya yang dihasilkan akan berkurang ketika mendung. Seperti yang kita ketahui, PLTS membutuhkan sinar matahari untuk bekerja. Ketika mendung ataupun pada malam hari, keluaran energi panel surya pastinya kurang maksimal. Namun, untuk menyiasati hal ini, banyak PLTS skala besar yang melacak matahari untuk menjaga panel surya di sudut optimal sepanjang hari. Yang kedua yaitu besarnya biaya pembangunan. Pembangkit listrik ini juga sangat membutuhkan biaya yang sangat besar per megawatt. Oleh karena itu, banyak sekali negara-negara yang memikirkan hal ini ketika akan membangunnya. Di Indonesia sendiri, terdapat PLTS terbesar pertama dengan kapasitas 2 kali 1 MW yang terletak di Pulau Bali, tepatnya di daerah Karangasem dan Bangli. Pemerintah mempersilahkan siapa saja untuk meniru dan membuatnya di daerah lain karena PLTS ini bersifat open source atau tidak didaftarkan dalam hak cipta. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih.